bisa lebih semangat lagi belajarnya. Mulai hari ini sampai ke depannya, Ibu harap pada kalian tolong diperhatikan kehadirannya ya. Karena kan Ibu udah sering kasih tahu ya. Banyak yang tidak hadir, banyak ketidakhadiran kalian di dalam kelas, maka akan mempengaruhi nilai, akan mempengaruhi kenaikan kelas. Jadi silahkan kalian perhatikan kehadiran di dalam kelas. Oke, paham ya? Oke. Nah sekarang Ibu absen dulu ya. Rahma hadir, Meli hadir, Wiwin hadir, Riza. Oke, hari ini pelajaran apa? Ingat nggak? Hari ini tentang telur. Oke, hari ini adalah mata pelajaran agribisnis ternak unggas petelur ya. Masih ingat nggak materi yang minggu lalu apa? Tentang persiapan kandang. Tentang persiapan kandang. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang persiapan kandang, syarat kandang, kemudian bagaimana tata cara pembuatan kandang, perhitungannya gitu ya. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang kalau kandangnya sudah selesai, apa yang harus disiapkan? Bibitnya. Jadi materi hari ini tentang penyediaan bibit unggas. Paham? Judulnya ingat ya, penyediaan bibit unggas. Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini gitu ya, adalah yang pertama kalian harus nantinya bisa menyebutkan, menjelaskan prinsip penyediaan bibit ya. Kemudian nanti kalian bisa menerapkan pengadaan bibit. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menilai bagaimana keunggulan dan kelemahan dari bibit unggas tersebut, khususnya ayam ya. Dan sampai dengan kalian bisa menentukan gitu ya, melakukan pengadaan bibit yang baik untuk dipelihara, khususnya ternak unggas petelur. Paham sampai di sini ya? Mulai dari kalian menjelaskan bagaimana itu bibit sampai dengan kalian bisa melakukan, bisa memilih bibit yang baik untuk ternak unggas petelur yang nantinya bisa kalian pelihara di rumah maupun mungkin kalian nantinya akan membuat usaha ternak. Kalian bisa menggunakan, bisa mengaplikasikan materi ini. Oke? Paham? Oke. Kemudian pertemuan kali ini Ibu akan menilai kalian gitu ya. Ada beberapa aspek penilaian yang Ibu lakukan terhadap kalian. Ya, yang pertama ada aspek penilaian pengetahuan. Kemudian ada penilaian keterampilan, dan yang tak kalah penting lagi adalah penilaian sikap kalian. Nih, ini adalah konsep dan prinsip ya, konsep dan prinsip penyediaan bibit pada unggas petelur. Ya, konsep dan prinsip penyediaan unggas petelur ini berawal dari asal mulanya unggas. Ya, asal mulanya unggas itu berasal dari hewan liar, berasal dari ayam hutan gitu ya. Jadi sifatnya, asal mulanya unggas itu sifatnya adalah liar, sifatnya hutan. Dimana kalau sudah liar, sudah hutan, susah untuk dilakukan pemeliharaan. Benar? Benar ya. Jadi dengan berkembangnya zaman, dengan majunya teknologi, itu semua didomestikasi. Ya. Ada yang tahu apa yang dimaksud domestikasi? Ya apa? Domestikasi penjinakan terhadap hewan liar. Penjinakan terhadap hewan liar. Kita beri aplaus buat siapa namanya? Rijal. Yang dimaksud dengan domestikasi adalah benar penjinakan terhadap hewan liar. Yang tadinya liar, yang tadinya hutan dijinakkan. Oke, dilakukan penjinakan dengan cara bagaimana? Dengan cara mempersiapkan kandang yang baik, kemudian mempersiapkan pemeliharaan yang baik, tentunya dengan bibit yang berkualitas.
bertanya, ada apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Mengapa produksi telur ayam saya menurun? Kira-kira ada yang tahu nggak penyebab produksi telur ayam itu menurun? Bu. Ada yang tahu? Satu, coba. Kondisi ternaknya, Bu. Kondisi ternak Ayamnya, mungkin dia bisa jadi kondisi ayamnya kurang baik, gitu ya, mempengaruhi produksinya. Siapa namanya? Raya, Bu. Raya, kita lihat dulu. Siapa lagi? Coba. Mungkin karena pemeliharaannya yang kurang baik. Pemeliharaannya kurang baik, namanya siapa? Bisa. Siapa yang jawab? Ibu kasih apresiasi. Kemudian yang ketiga, coba. Bibitnya kurang baik. Bibitnya kurang baik, betul. Namanya? Wiwi. Asupan makanan yang kurang baik, betul. Namanya? Ismayati. Siapa lagi? Kondisi lingkungan, betul. Sekarang musim hujan, musim cuaca tidak menentu akan mempengaruhi produksi, betul. Namanya? Padat. Ada lagi? Cukup? Bibit, pakan, dan manajemen. Bibit, pakan, dan manajemen. Bisa apa namanya? Nelly. Nah, yang paling benar sekali adalah bibit, pakan, dan manajemen. Itu mencakup semuanya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Nelly. Ya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini ibu kita diskusi ya. Ada tugas. Ada tugas buat kalian. Tugasnya per kelompok. Oke? Terus nama kelompoknya. Boleh cari informasi dari mana saja. Kamu pilih yang mana? Selain apa tadi? Wah, ini kamu pilih mana? Kan ada kan? Ada. Nah, FCR-nya berapa? Jadi ini yang waktunya 5 menit lagi ya. Sudah. Ibu, sudah. Gimana? Udah, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strain Isabron. Oh, Isabron ya. Kesimpulannya, Isabron merupakan strain yang dapat dijadikan bibit ras petelur yang baik karena mampu beradaptasi dengan iklim yang berbeda-beda. Oke. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya tidak? Tidak. Ada yang bertanya ke kelompok berapa ini? Kelompok 4? Ada, Bu. Oh. Bagaimana karakteristik atau sifat ayam telur strain Isabron? Karakteristik dari Isabron merupakan ayam yang jinak dan mudah berinteraksi dengan lingkungannya, serta tidak mudah stres. Artinya mudah beradaptasi dan tidak mudah stres. Nah, bisa terjawab enggak? Oke, ada yang bertanya nggak dari kelompok yang lain? Kelompok 2, kelompok 1 ada yang bertanya nggak? Ada. Cukup? Kalau cukup kita beri aplaus untuk kelompok 4. Strain Isabron ini bisa salah satu rekomendasi untuk pemeliharaan strain yang dipilih untuk pemeliharaan ayam petelur. Kenapa? Karena dilihat dari apanya tadi itu? Adaptasinya bagus ya. Kemudian cangkang telurnya juga rada tebal, jadi keras dibandingkan dengan yang lain. Kemudian FTR-nya bagus. Ya, berapa FTR-nya?
FCR-nya tadi sekitar 2,14 ya FCR-nya. Bukannya yang lain tidak bagus, bagus semuanya, cuman Highland bagus, kan Highland tadi? Highland bagus, Highland FCR-nya rendah kan? Cuman daya adaptasinya bagaimana gitu ya. Jadi ada setiap strain itu ada plus minusnya, ada keunggulan dan ada kekurangannya. Tergantung bagaimana cara kita memeliharakannya. Oke? Mungkin dari kalian ada yang menyimpulkan dari hasil presentasi? Sok diri coba. Dalam memelihara ayam petelur, maka terlebih dahulu kita bisa memilih bibit yang baik dan tren yang tepat dengan memperhatikan performa produksi ternak. Oke, dalam memilih strain, dalam memilih bibit, maka yang harus diperhatikan apa? Bibitnya, kemudian strainnya. Nah, cara memilih strain tadi itu bagaimana? Dilihat dari dua cara, yang performa produksi dan karakter. Bagus siapa namanya? Nadifa, kita beri tepuk tangan buat Nadifa. Oke, sekarang. Nah, sekarang evaluasi untuk hari ini ya, Ibu menggunakan aplikasi Kahoot ya. 1067. Fiska sudah masuk, siapa lagi? Ada Fiska Isma. Hasil post-test pengadaan bibit pada pembelajaran hari ini 3 besar diperoleh Oke, lagi. Oke, juara satu yang dapat nilai pertama itu adalah Aca. Mana Aca? Oke, kemudian yang kedua Kalisa dan yang ketiga Desta. Mana Desta? Jadi tiga nilai terbesar nanti dikasih hadiahnya ya. Ada 5 nanti dari untuk 3 nilai terbesar pertama. Oke, hari ini cukup materi kita. Evaluasinya sudah selesai. Mudah-mudahan kalian semangat belajarnya ya. Semangat belajarnya. Tetap termotivasi untuk belajar, tetap semangat untuk belajar. Sampai ketemu minggu depan. Ini ada tugas buat kalian. Silahkan nanti kalian bikin ya video kreatif satu orang satu video kreatif, boleh TikTok, boleh